Selamat malam semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Bu. Iya, iya, terdengar, Bu. Baik, langsung saja dimulai pada acara bootcamp pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti. Malam ini yang akan menjadi moderator pada acara bootcamp IT NSA Batch 5 hari pertama. Sebelum kita melaksanakan acara pada malam hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, langsung saja saya akan membacakan agenda webinar pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tujuan bootcamp, yang ketiga peraturan bootcamp, yang keempat profil perusahaan, yang kelima profil pemateri, 7 penyampaian materi dan tanya jawab. Yang pertama, tujuan bootcamp. Tujuannya yaitu demonstrasi, instalasi, dan pengujian sertifikat authority, DHCP server, DNS server, email server, file and folder sharing, Roundcube webmail, sudo restriction, web server, dan webmail client. Materi lab 1 yaitu client server, Proxmox, durasinya yaitu 2 jam. Aturan bootcamp. Yang pertama, peserta diharapkan mengganti nama sesuai nama yang didaftarkan, menyalakan kamera selama bootcamp berlangsung, dan memastikan wajah terlihat jelas. Ayo teman-teman yang belum mengganti nama dan juga menyalakan kamera, silahkan menyalakan kamera. Lalu yang kedua, saat pemateri menyampaikan materi, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Pertanyaan akan dijawab oleh pemateri setelah sesi materi selesai. Yang ketiga, pada saat sesi tanya jawab, peserta diizinkan bertanya secara langsung melalui mic atau melalui chat. Yang keempat, peserta mengikuti sesi foto bersama di awal dan akhir kegiatan. Yang kelima, peserta melakukan tangkap layar secara mandiri saat mengikuti kegiatan sebagai bukti keikutsertaan dan diunggah pada form kehadiran. Yang keenam, setelah kegiatan selesai, peserta memberikan ulasan mengenai kegiatan tersebut melalui link yang akan disediakan. Yang ketujuh, e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh aturan di atas, termasuk kehadiran, partisipasi dalam foto bersama, dan pemberian ulasan. Cara ngekain gurih nih. Oke, teman-teman, silakan untuk menyalakan kamera. Kita akan foto bersama di sesi awal. Maaf, Saya ini Kak Nizar kamera saya Ramli, rusak. Kak Mohon Ririn. maaf. Oke, saya mulai foto bersamanya. 1, 2, 3, senyum. Oke.
Selanjutnya, Siapa ki? oke. Profil perusahaan. Aswa Indonesia adalah perusahaan yang menyediakan jasa perencanaan, pengadaan barang, dan jasa instalasi perawatan, troubleshooting, dan pelatihan. Fokus utama Aswa adalah memberikan layanan berkualitas. Keunggulan Aswa Indonesia yang pertama yaitu menawarkan layanan lengkap dalam jaringan komputer dari perencanaan hingga pelatihan sesuai kebutuhan klien. 2. Didukung teknisi dan trainer berpengalaman memastikan hasil terbaik bagi klien. 3. Berkomitmen untuk memberi solusi tepat dan efektif dengan menjaga standar kualitas tinggi. 4. Fokus pada kepuasan klien dengan layanan yang andal dan berkualitas. 5. Mitra terpercaya yang selalu mengutamakan pengalaman, pengembangan, dan keputusan matang dalam setiap solusi yang diberikan. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu guru di sini yang ingin melaksanakan training ataupun kelas industri, bisa menghubungi Aswa Indonesia. Kami akan melayani dengan sebaik-baiknya. Lalu selanjutnya, ini adalah profil pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Kak Lintang Kumaira. Salah satu trainer di Aswa Indonesia yang memiliki skill di bidang networking, pemahaman jaringan, konfigurasi, dan pengelolaan perangkat, pengetahuan protokol jaringan. Skill di bidang Linux yaitu penggunaan dasar, manajemen paket, konfigurasi sistem, manajemen penggunaan dan grup, pengaturan izin dan kepemilikan, manajemen layanan dan proses, virtualisasi, troubleshooting. Dan skill di bidang sistem administrator yaitu instalasi dan konfigurasi server, manajemen pengguna dan akses, manajemen jaringan, penerapan, dan manajemen layanan. Oke, baik. Itu tadi adalah sesi pembukaan pada malam hari ini. Sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Kak Lintang. Saya serahkan kepada Kak Lintang. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Eti. Oke, sebentar saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah. Sudah, oke, baik. Oke, jadi pada bootcamp kali ini nanti kita akan bersama-sama ya mengerjakan soal. Jadi di sini nanti ada satu soal yang nantinya akan kita kerjakan. Mungkin teman-teman, Bapak, Ibu guru juga ingin ikut mengerjakan bersama-sama juga. Monggo, silakan. Oke, jadi untuk topologi pada malam hari ini, kurang lebih seperti ini. Nanti pada Proxmox kita bikin 2 server, yakni server 1 dan server 2. Lalu untuk kliennya kita pakai Windows 10 di sini. Oke, mungkin kita review sedikit soalnya ya. Ya, di sini kita diminta untuk konfigurasi dasar. Nah, di sini kita diminta untuk konfigurasi hostname dan IP address pada masing-masing server.
Nah, di sini ada server 1 dengan IP 172.20.0.101/24. Networknya VMware 0, lalu ada server 2 dengan IP 172.20.0.102/24 dengan network yang sama, VMware 0, lalu ada Windows 10. Nanti untuk kliennya, kita beri IP statik 172.20.0.103/24. Nah, setelah itu, untuk konfigurasi user dan password, pada server dan klien, ini udah ada tabelnya yang disediakan. Nah, nanti untuk rootnya, passwordnya ITNS@25 untuk root user servernya. Lalu untuk Debian user biasanya ada LKS dengan password ITNS@25 juga. Lalu nanti kita diminta untuk create user baru dengan username ITNSA, passwordnya ITNS@25. Setelah itu untuk user Windows-nya sama ya seperti user barunya nanti ITNSA, lalu passwordnya ITNS@25. Oke, selanjutnya untuk konfigurasi server. Nah, di sini kita diminta untuk install sudo pada server 1 dan mengizinkan user ITNSA untuk menggunakan sudo. Lalu memastikan hanya user ITNSA saja yang dapat menggunakan sudo. Setelah itu, kita diminta untuk install SSH pada semua server, lalu mengubah port default-nya menjadi port 2025. Setelah itu, untuk konfigurasi DNS, kita diminta untuk konfigurasi di server 1 untuk menyediakan semua layanan domain untuk domain atswa.sch.id. Lalu kita diminta untuk membuatkan subdomain sebagai berikut. Jadi ada www.atswa.sch.id, lalu ada itnsa.atswa.sch.id, lalu ada lks.atswa.sch.id. Nah, setelah itu kita diminta untuk memastikan pemetaan domain dari IP address maupun sebaliknya berhasil dilakukan. Nah, setelah itu untuk Certificate Authority atau CA, ini kita diminta untuk menginstal dan mengonfigurasi Certificate Authority pada server 2 untuk domain dan subdomain yang telah dibuat. Lalu kita diminta untuk menyimpan hasil sertifikatnya pada directory /SSL. Setelah itu untuk website, di sini kita menggunakan server 2 sebagai web server dengan ketentuan konten website sebagai berikut. Oke, di sini ada ketentuannya untuk www.atswa.sc.id. Nanti tampilan websitenya seperti apa, lalu itnsa.atswa.sc.id juga sama. Setelah itu lks.atswa.sc.id juga ada ketentuan tampilannya masing-masing. Nah, setelah itu kita lakukan pengujian pada klien dan pastikan domain dan subdomain bisa diakses. Oke, untuk email, kita konfigurasi emailnya pada server 2, ini sebagai mail server, lalu gunakan subdomain mail.atswa.sc.id, lalu kita konfigurasi webmail menggunakan roundq. Nah, lalu kita diminta untuk membuat 2 user mail, yakni atswa@mail.atswa.sc.id dengan password itns@25, lalu atswaina@mail.atswa.sc.id dengan password itns@25 juga. Setelah itu, kita diminta untuk melakukan percobaan pengiriman email dari Atswa dan sebaliknya. Pastikan email dapat dikirim dan diterima dengan baik. Lalu untuk folder sharing, nah nanti kita diminta untuk instalasi dan konfigurasi Samba pada server 2. Lalu untuk direktorinya, kita diminta untuk memakai /share dan mengizinkan user anonymous untuk melakukan read dan write pada direktori /share. Oke, kurang lebih nanti ini adalah soal yang akan kita kerjakan pada malam hari ini. Oke, di sini saya juga sudah menyiapkan server Proxmox-nya. Oke, nah di sini masih kosong ya karena kita nanti bakal ngerjain dari awal.
Mungkin kita langsung aja masuk ke pengerjaan soalnya. Jadi di sini nanti kita bikin dulu 2 server ya, atau 2 VM. Oke, di sini kita create dulu. Nama server 1. Untuk ISO-nya kita pilih Debian 12 ya. Setelah itu ini tinggal di next aja. Untuk disknya bisa disesuaikan masing-masing. Untuk CPU usage-nya juga, memorinya juga bisa disesuaikan aja. Networknya kita pakai VMware 0 ya. Terus kita konfirmasi di sini apakah sudah benar tadi yang kita isi. Terus ini aku centang start after created. Jadi nanti setelah di create dia bakal langsung nyala ya VM-nya. Terus ini kita finish. Oke, ini kita lakukan instalasi dulu. Oke, ini bisa di install seperti biasa ya. Untuk hostname-nya kita sesuaikan sama soal. Di sini kita diminta untuk menamai hostname-nya jadi server 1. RV1. Oke, untuk root password-nya tadi itns@25 ya. Oke. Nah, untuk new user-nya berarti kita masukin user LKS. Sini untuk password-nya juga sama itns@25. Karena di sini nggak ada ketentuan partisi, jadi bisa disesuaikan aja ya sama biasanya nge-lab seperti apa. Karena di soal nggak ada ketentuan partisinya. Ya ini mungkin kita biar nggak lama nanti kita sekalian install server 2-nya. Oke, kita samain aja. Start after created. Oke. Ini sambil kita install yang server 2-nya. Nah, di sini karena di ketentuan soal
Ini kan kita diminta untuk install SSH pada semua server. Jadi di sini di SSH servernya kita kasih bintang ya, biar nanti sekalian terinstall. Ya, untuk hostname-nya juga disesuaikan. Untuk domainnya tadi kosong ya, Mbak ya? Yap, dikosongin. Untuk partisinya karena gak ada ketentuan di sini, jadi kita bebas ya mau partisinya kayak gimana. Oke, ini udah selesai. Tinggal reboot aja servernya. Oke, untuk server 1 sudah selesai. Mungkin ini kita sekalian create VM untuk Windows 10 client-nya. Oke, di sini tab-nya Microsoft ya. Terus kita sesuaikan lagi. Ini kita langsung next aja. Untuk networknya kita pilih VMware 0 ya. Kita konfirmasi. Oke, tinggal menunggu dia booting. Biasanya agak lumayan lama sih. Oke, kita coba masuk ke server 1. NS at 25. Oke, ini udah bisa. Ini network mirror juga. No. Ini masih booting Windows-nya. Oke, di sini kita kasih bintang juga ya untuk SSH servernya. Terus kita continue. Kita coba cek. Foldernya di yes. Tinggal finishing. Oke.
Udah selesai, tinggal dia masih ribut. Kita coba masuk. Ini juga udah bisa masuk ke rootnya server 2. Ini masih installing Windows. Sini kakak ada yang ikut nge-lab juga. Yang biru itu ya. Ya, Bi. Kamu nyari yang biru. Jadi di sini mungkin kakak-kakak ada yang ikut nge-lab juga atau nggak ada nih? Oke, aman deh. Apa nanti kita coba kerjain bareng-bareng di sini. Ini kayaknya masih agak lumayan lama Windows-nya. Kita coba langsung cicil beberapa aja. Oke, di sini kita diminta untuk konfigurasi hostname sesuai sama tabelnya. Dan tadi udah sesuai ya. Setelah itu untuk IP address-nya, kita diminta untuk konfigurasi IP address di server 1 dan server 2 secara DHCP client static. Nah, ini kita bisa ubah di mikrotik-nya yang terhubung ke Proxmox nanti. Kalau kita cek di sini, dia IP-nya kan masih dapat 96 ya, DHCP client-nya. Oke, nah, di sini kita coba buka HP Proxmox-nya, di Proxmox-nya. Oke. Ini. Oke. Nah, di sini kelihatan ya aktif hostname-nya. Oke. Nah, di sini ada server 1 sama server 2. Nah, ini kita bikin dia jadi IP static. Tinggal diklik kanan aja, terus make static. Oke. Setelah itu tinggal diganti aja ya IP-nya. Di sini dimintanya server 1, 172.20.0.101. Untuk server 2-nya 172.20.0.102. Oke. Oke, di sini udah kita make static. Kita coba cek lagi ke sini. Oke, coba kita restart dulu ya networknya. Oke, di sini untuk server 2 IP-nya sudah berubah ya. Jadi 172.20.0.102. Server 1 kita coba start juga. Oke, di sini dia juga udah berubah ya. Jadi 172.20.0.101. Oke, setelah itu kita diminta untuk buat user baru yang namanya ITNSA pada masing-masing server ya. Oke, di sini kita bikin user baru.
Kita add user ITNSA dengan password tadi ya, ITNS@25. Oke, bisa kita skip, terus kalau sudah kita yes. Oke, ini udah berhasil create user ITNSA. Terus yang di server 2 juga kita add user ya, user ITNSA. Oke, ini udah berhasil create user. Kita coba cek, lagi booting. Oke, setelah itu, nah di sini kita diminta untuk install sudo pada server 1 dan mengizinkan user ITNSA untuk menggunakan sudo. Oke, kita ke server 1. Nah, di sini kita cek dulu ya repositorinya. Nah, ini bisa kita tambahin sendiri aja. Repositorinya bebas ya, mau ngambil dari mana aja. Coba kita PT update dulu. Nah, oke, ini kita config juga ya Windows 10-nya. Kita selesaikan instalasinya. Oke. Oke, di sini kita coba install sudo. Oke, nah setelah itu kita diminta untuk mengizinkan user ITNSA untuk menggunakan sudo. Jadi kita masukkan user ITNSA ke dalam grupnya sudo pakai command usermod -ag sudo lalu ITNSA. Oke, kalau kita lihat di etc group harusnya dia udah ada nih di sudo ITNSA. Oke. Oke, jadi ini udah selesai. Setelah itu untuk instalasi SSH, jadi kan sudah ya di awal instalasi. Terus kita disuruh mengubah portnya dari port default jadi port 2025. Oke, kita ubah dulu. Jadi untuk mengubah port SSH, tuh file konfigurasinya ada di /etc ssh sshd_config. Oke. Nah, di sini kita enable, kita hilangkan pagarnya, terus kita ganti ke 2025. Oke, kalau sudah, kita restart service SSH-nya. Oke, setelah itu kita konfigurasi juga pada server 2. Sini kita ubah juga portnya ya, SSH sshd_config. Oke, 25. Terus kita restart juga ya.
SSH. Oke. Ini udah selesai. Setelah itu kita diminta untuk konfigurasi server 1 sebagai DNS server. Oke. Sambil coba cek. Belum selesai. Nah, untuk DNS server kita butuh package bin 9. Di sini kita install dulu ya. Kita install bin 9. Oke. Nah, untuk letak file konfigurasinya ada di /etc/bin. Nah, di sini nanti kita akan mengubah 3 file, yakni name.conf.local, lalu untuk file forward dan juga file reverse-nya. Jadi nanti file forward untuk mengubah dari domain atau subdomain ke IP, lalu file reverse-nya nanti mengubah dari IP ke subdomain atau domainnya. Oke. Nah, di sini kita bisa copy dulu ya untuk file konfigurasi forward dan reverse-nya. Jadi untuk file forward-nya itu ada di db.local. Nah, ini kita copy ke db.forward. Terus untuk db.reverse-nya ada di db.127. Terus kita ubah ke db.reverse. Oke. Nah, untuk mendaftarkan zona domain, karena kita di sini kan diminta untuk menyediakan layanan domain untuk domain atswa.sca.id. Oke, kita buat zone untuk domainnya. Nah, untuk menambahkan zona domain, kita bisa konfigurasi di file yang namanya name.conf.local. Kita masuk ke dalam. Nah, di sini kita tambahkan zone. Terus di sini kita isi nama domainnya itu apa. Nah, di sini atswa.sca.id. Oke, kita kasih buka kurung kurawal. Terus kita ketikkan tab master. Dan di belakangnya kita kasih titik koma. Terus di sini file /tc